ke Jalan Jenderal Suprapto. Di tengah riuhnya langkah zaman yang terus melaju, Purwokerto menyimpan segenggam warisan sejarah yang syarat akan makna. Di sebuah sudut kota yang sederhana namun penuh dengan cerita, berdirilah gedung eks-Karesidenan Banyumas atau bisa disebut sebagai Residen Waning Purwokerto. Saksi bisu perjalanan massa yang melintasi era kolonial dan peradaban. Gedung ini berdiri di Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 67 Sitapen, Purwanegara, Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Banyumas, berada di seberang Bundaran Tugu Pancasila di depan Bank Indonesia. Gedung ini berjarak 550 meter atau sekitar 2 menit dari pusat kota Purwokerto. Posisinya yang tidak jauh dari pusat kota menunjukkan bahwa gedung ini cukup memiliki pengaruh pada masanya. Keberadaan gedung ini tidak dapat terlepas dari terjadinya perpindahan pusat kota dari Banyumas ke Purwokerto yang diawali dengan adanya krisis Malaysia atau depresi besar menurunnya tingkat perekonomian di seluruh dunia yang mulai terjadi di tahun 1929 di Amerika Serikat. Krisis ini terjadi dilatar belakangi oleh Perang Dunia Pertama. Banyak negara menjadi miskin, lenyapnya daerah-daerah pemasaran, daya beli melemah, kelebihan produksi, dan pengangguran menjadi bertambah. Wilayah Banyumas tidak dapat terlepas dari adanya krisis ini. Saat itu, pemerintah kolonial sudah tidak mampu lagi membiayai anggaran ekonomi akibat kas yang terus berkurang. Sehingga muncullah kebijakan penggabungan antara Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purwokerto. Karena posisi Kabupaten Purwokerto dianggap lebih strategis, pusat pemerintahan akhirnya difokuskan di Kabupaten Purwokerto, sehingga Banyumas hanya menjadi wilayah distrik. Perbedaan ini juga berlaku untuk kantor Residen Banyumas yang terakhir tinggal di Kabupaten Banyumas, yaitu Menhir John Roos, kemudian dipindahkan ke Purwokerto pada tahun 1939 dan tinggal di rumah baru di Duku Sitapen. Bangunan ini itu memang benar peninggalan Belanda dan diresmikan di tahun 1937. Yang pertama kali menempati itu Menhir John Roos bersama istrinya sampai 1940. Setelah itu berubah menjadi Karesidenan Banyumas yang menaungi 4 kabupaten. Setelah jadi Karesidenan, bangunan ini namanya Bakorwil. Menjadi Bakorwil, yaitu Bakorwil itu sendiri itu sebagai rumah jabatan pengawas dinas dari Semarang, dari provinsi untuk mengawasi kabupaten. Lalu di sini juga kantornya juga. Mereka juga bahkan ada yang tidur di sini. Lalu di tahun 2015 Bakorwil itu pindah ke samping SMA 2 Purwokerto dan gedung ini kosong. Benar-benar kosongnya itu di tahun 2017 dan di akhir 2017 sampai di akhir 2022 bangunan ini diaktifkan kembali menjadi Heterospace Banyumas. Heterospace sendiri itu milik pemerintah, yaitu Balatok KM Jawa Tengah yang bekerja sama dengan pihak swasta, yaitu Impala Network, dan lahirlah namanya Heterospace Banyumas. Heterospace Banyumas itu sendiri merupakan working space atau communal space, yaitu disewakan untuk para pekerja remote atau pekerja yang jarak jauh. Mereka bekerja di sini. Heterospace itu awal dibentuk di akhir tahun 2022 sampai sekarang. Dan di sini tuh orang-orangnya baru semua. Ada beberapa versi cerita yang mengatakan bahwa dulu Insinyur Soekarno pernah menginap di kamar di Heterospace ini pada tahun 1960-an saat berkunjung ke Banyumas.
untuk gedung Karisidenan. Karisidenan itu jadi pemimpin di atas kabupaten di bawahnya gubernur, membawahi beberapa kabupaten. Karisidenan, nama jabatannya itu residen, jadi kantor residen. Presiden pertama di sini ada ini, namanya Munir John Lewis. Ini fotonya. Jadi bangunan ini dulu dibangun tahun 1937, diresmikan tahun 1939. Posisi residennya sudah Munir John Lewis, tapi menjabatnya cuma sampai 1940. Terus diganti presiden berikutnya. Untuk yang merancang gedung ini sendiri namanya arsiteknya Herman Stamford Karsten. Orang Belanda ya Pak? Iya loh, tapi Hermannya bukan. Presidennya sudah tidak ada, diganti namanya menjadi Bakorwi. Di sini untuk rumah jabatan Bakorwi. Jadi sama aja membawahi beberapa kabupaten sebagai pembantunya gubernur. Jadi di jabatannya ada di bawah gubernur, di atasnya bupati, sama aja kayak di sini. Tahun 1963 dulu Pak Soekarno pernah singgah ke gedung ini untuk beramah tamah bertemu dengan para ibu-ibu pengurus organisasi wanita se-Banyumas Raya. Jadi kumpulnya di gedung ini. Pak Soekarno bermalam juga di sini. Kamar yang untuk bermalam Pak Soekarno ada di kamar yang paling besar tadi. Tapi katanya dari dua sumber ada yang bilang di situ, Ada yang bilang di belakang, ada yang bilang di depan. Tapi kalau kebanyakan orang bilang di kamar yang paling besar. Kalau saat itu berarti posisi tengah-tengahnya tempat ini juga masih sama seperti ini gitu? Masih yang beda itu mungkin posisi ambil sama lemari. Kalau gedungnya tetap seperti ini, tidak berubah dan tidak boleh dirubah karena masuk cagar. Seperti yang sudah dijelaskan, bangunan yang telah berdiri lebih dari 50 tahun dan memiliki gaya Art Deco khas bangunan kolonial era 1920-an ini sudah berganti fungsi beberapa kali. Setelah menjadi gedung kantor residen yang membawahi 4 kabupaten yakni Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, dan Cilacap, gedung ini masih dimanfaatkan sebagai rumah jabatan oleh pemerintahan Jepang, Nikah, hingga akhirnya pemerintahan Indonesia, dan kemudian kosong tanpa digunakan dari tahun 2016 hingga 2022, sehingga dimanfaatkan sebagai heterospace. Halo semuanya, kenalin, aku Ilham dari Heterospace Banyumas, dan di Heterospace Banyumas di sini aku menjadi tim kreatif, yang mana sebenarnya di susunan organisasi kami itu terdiri dari 3 bagian, ada Space Manager, Program Manager, dan kreatif. Dan di sini aku mewakili teman-teman Heterospace Banyumas dari divisi kreatif yang ada di sini. Kemudian juga mau menjelaskan terkait Heterospace Banyumas itu sebenarnya apa. Heterospace Banyumas itu pertama didirikan di Semarang, itu pada tahun 2019. Itu hetero pertama kali ada, itu ada di Semarang. Hetero ini adalah sebuah lini bisnis yang kolaborasi antara kami, Impala atau Imajinasi Penajam Mula, dengan Dinas Koperasi Provinsi Jawa Tengah di bawah naungan Balatkop atau Badan Pelatihan Koperasi UMKM Provinsi Jawa Tengah, seperti itu. Jadi adanya hetero ini adalah kolaborasi dari berbagai pihak yang ada di Provinsi Jawa Tengah secara umum, seperti itu. Kemudian juga ada beberapa pihak yang berkolaborasi dengan kami ataupun instansi-instansi terkait seperti KAI dan lini bisnis lainnya yang berkolaborasi atau bekerjasama sehingga Heterospace ini ada. Kemudian Heterospace Banyumas ini sendiri bisa dibilang paling muda di antara Heterospace lainnya, ada di Solo, Semarang, dan Banyumas ini adalah yang paling baru.
itu kami diresmikan pada tahun 2023 bulan Desember, dan insya Allah di tahun ini kami akan menginjak usia 2 tahun. Dan ya, itu adalah sedikit cerita terkait Heterospace Banyumas. Kemudian jika ada pertanyaan terkait Heterospace Banyumas itu sebenarnya apa sih? Heterospace Banyumas itu dibikin pada awalnya adalah untuk tempat kerja bersama atau co-working hub, yang mana kami mengincar para pebisnis ataupun para pekerja yang tidak memiliki kantor, kami kumpulkan di sini untuk bekerja bersama. Dan mungkin kalau teman-teman lihat nanti di dalam video itu ada berbagai macam ruang, dan ruang itu adalah ruang yang kami tujukan kepada para penyewa kami atau kepada para pekerja-pekerja yang sekiranya membutuhkan tempat untuk bekerja, dan kami memprovide mereka terkait ruangan-ruangan sehingga mereka dapat bekerja dengan leluasa, seperti itu. Alasan kenapa memilih gedung ini atau gedung X Bakorwil menjadi hetero, sebenarnya ini adalah salah satu program juga kolaborasi antara kami Impala dengan dinas. Kami mengalokasikan atau menggunakan ulang gedung-gedung peninggalan ataupun gedung-gedung yang tidak digunakan kembali oleh pemerintah ataupun instansi terkait, sehingga kami ya memutuskan untuk ini ada gedung bagus di Purwokerto, tempatnya strategis di tengah kota banget, yang mana gedung ini juga memiliki nilai historis yang lebih, yang mana ini adalah gedung X Bakorwil yang menurut ceritanya gedung ini pernah ditinggali ataupun dihuni oleh presiden pertama kita, yaitu I.R. Soekarno. Dan yaitu alasan kenapa kami memilih gedung ini adalah gedung ini memiliki historis yang bagus, terletak di tengah kota, dan kami pikir dengan adanya gedung ini juga kami dapat menciptakan ekosistem baru lah di kota Purwokerto, yang mana belum pernah ada ini sekiranya instansi dari non pemerintah yang menggunakan gedung X pemerintah untuk sekiranya menjadi creative hub ataupun co-working hub yang ada di Purwokerto, seperti itu. Pemanfaatan gedung residen Huaning Purwokerto dapat dibilang cukup berbeda dibandingkan gedung cagar budaya lainnya, di mana gedung ini cenderung dialihfungsikan sebagai pusat kegiatan yang dapat disewakan. Pemanfaatan seperti ini adalah hal yang baik, namun sayangnya pemanfaatan gedung dalam bidang pendidikan dan kebudayaan masih sedikit kurang, sehingga masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui makna sejarah dari gedung ini.